lakukan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak pernah ketinggalan. Mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan keharibaan buat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga, pengikut dan penerus beliau hingga akhir zaman dari Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Sabtu, persis minggu yang lalu hari Sabtu saudara kita, sahabat kita, kawan kita Haji Garibin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau di dalam kubur selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita yang akan mungkin tidak lama lagi akan menyusul beliau, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, dihalau daripada masyarakat dalam keadaan beriman. Amin. Pada minggu yang lalu belum membacakan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian membuat persiapan untuk membawa bekal hari esok, maksudnya hari kiamat, dan hendaklah kalian selalu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ayat yang selanjutnya halaman 319, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi Allah menyuruh kita membuat bekal, membuat sabuk, membuat persiapan untuk hari akhirat, dan ini ingat, ini wajib, ini fardu ain. Ini jangan dianggap hanya biasa. Allah memerintahkan dalam ayat ini adalah amrul lil wujub, perintah wajib. Setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, setiap orang muslim wajib memikirkan membawa bekal persiapan hari akhirat. Bukan sunnah, ini bukan dia fardu kifayah, ini fardu ain. Arti fardu ain, setiap orang, setiap individu wajib. Sudahkah kita membuat bekal? Adakah kita membawa bekal? Adakah kita membuat persiapan? Seberapa banyak bekal persiapan kita untuk hari akhirat? Ini adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Dan ingat, Al-Quran, Allah sebagai pencipta alam semesta ini memperingatkan lawan kita supaya kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena Allah menceritakan dalam surah Al-Munafiqun cerita orang yang baru masuk di dalam lubang kubur. Apa kata mereka? Orang cerita kisah orang berada di dalam kubur. Begitu dia masuk ke dalam lubang kubur, dia sadar, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia berkata, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, bisa kawalan aku dimulikakan dia.
Dia sadar dia di dalam kubur, dia mau ingin kembali ke dunia. Kenapa? Mau apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Aku akan menjadi orang yang baik. Aku akan menjadi orang saleh. Aku akan bersedekah. Aku akan beramal saleh. Aku akan berbuat baik. Tapi dia sadar setelah sudah berada di dalam kubur. Kalau sampai dia sayup, kenapa sayup? Artinya dia terlambat, sadar dia terlambat, sehingga melihat dari waktu dulu setelah tahun 70-an atau 60-an itu kalau sudah di sekolah terakhir sudah mau pulang memulihkan sekolah kan hari itu pulihnya itu hampir jam 1, jam setengah 2 itu baru pulang. Dulu tidak seperti ini sekolah. Dan biasanya anak-anak itu sudah loyo, anak-anak itu sudah sekitarnya lebih gitu kan. Akhirnya guru itu membuatlah tulisan indah, menulis indah, tulis indah, disuruh menulis baris, ya kan. Dan kalimat kata-kata yang ada aku masih ingat lagi. Sesal dahulu perdebatan, sesal kemudian tak perlu. Sesal dahulu perdebatan kalau menyasar berdulu lebih baik ini, jangan enak, jangan dalam kubur. Sesal kemudian tak perlu. Kalau menyasar sudah di dalam kubur baru mengatakan Rob, laula akhartani ila ajalin qarib, awal aku berikan ke dunia sempat aja. Ada perlu lama-lama untuk apa? Pasal dan kawal minas shalihin. Aku akan jadi orang yang baik. Tapi oleh Allah ditanya, kamu di dunia mendengarlah dakwah seorang nabi, seorang rasul. Mendengarlah kisah akhirat, mendengarlah kisah sembahyang, mendengarlah apa yang disampaikan Rasul, mendengar. Tapi dia mengatakan, aku tidak mendengar, aku tidak mengikuti, aku tidak mendengar. Tapi sudah meninggal sahabat mendengarkan, sahabat sudah meninggal tabiin menyampaikan, tabiin menyampaikan terus saja sampai sekarang. Rasul menyampaikan salat, puasa, zakat, ya kan sudah sampai. Lalu apa kata Allah? Fadukula bagi bakutum takdibun. Kada usah kamu lihat dia rasakan adab sekarang karena kamu sekarang kamu tidak membenarkan, kamu mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat kata-kata yang tulis dulu dari kalau lihat sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dalam ayat ini Allah mengatakan wala taqulu kalladzina nasullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hendaklah kamu buat bekal, buat persiapan untuk hari akhirat, ya kan? Wala taqulu, janganlah kamu orang yang beriman jadi siapa? Wala taqulu kalladzina nasullah, janganlah kamu jadi orang yang selalu orang yang
Kita di dunia ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kada ada yang bisa berdiri, kada ada. Kalau matahari bisa berputar dengan sendirinya, tidak bisa berputar matahari kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dunia ikut berputar, dunia yang kita kada ini berputar. Cuma kalau masa dunia ini kita akan merasa dunia ini berputar, angin berputar, matahari berputar, bumi pun ikut berputar. Nah, bisalah langit berputar tanpa matahari berputar? Tidak bisa. Bisalah bumi ini bergerak? Tidak bisa. Bisalah kita melihat? Tidak bisa. Bisalah kita hidup? Tidak bisa. Bisalah kita ada kalau bukan karena Allah? Tidak bisa. Kenapa kamu lupa dengan Allah? Disinilah kita. Jawabannya karena bagimu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa hidup sendiri. Apalagi kalau sudah mapan di rawa ini, udah hidup serba ada, ya kan? Akhirnya dia jadi orang yang tidak merasa dirinya ini diberikan karunia oleh Allah, sebagaimana cerita Nabi yang terdahulu menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Di zaman Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh kurang lebih 800 tahun berdakwah, membawa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada laku. Dakwah Nabi Nuh kada laku. Bahkan Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, kalau aku datang ketemu mereka itu dapat memasukkan jari-jari mereka itu dalam telinga. Begitu Nabi Nuh mau datang atau ketemu Nabi Nuh, mereka tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh, menutup telinganya. Jangan pandangan suara, pandangan aja kada laku. Apa yang disampaikan Nabi Nuh, apalagi yang mengikuti, subhanallah. Wastaghfiru siyabahum, dan bila ia datang, bahasa kita aja panganan penyingsing baju selawar ya ujarlah bajari penyingsing buit berdakwah dising-singi orang murid semestinya diterima, semestinya didengarkan. Ini keadaan Nabi itu datang dihubungi buit oleh umatnya. Coba bayangkan, daripada 800 tahun Nabi itu berdakwah kepada mereka, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi itu. Ini kan salah satu di antara contoh umat Nabi yang terdahulu, saking mereka ini tidak percaya dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi itu. Ya. Nah, sekarang ada lagi orang-orang tutup telinga, ada hubungi murid, ada. Coba kadang-kadang ya kan, orang sudah tidak peduli lagi dengan dakwah Islam. Bahkan ini ada yang berpikir, ya kan, udah kamu usah lagi pendidikan agama Islam ini dimasukkan dalam pendidikan ini,
kalau orang beriman baca syahadat Muhammad Rasulullah, tapi ternyata dia ini maksiat, di antaranya maksiatnya adalah dia tidak menerima, tidak mengakui, tidak merasa keberadaan Allah di dalam dunia ini. Maksudnya dia tidak mengakui bahwasanya dunia ini, dia tidak tahu dan merasa dunia ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisalah hujan turun karena bisa, kalau bukan karena Allah. Bisalah tumbuh-tumbuhan karena bisa, kalau bukan karena Allah. Bisalah turun bala, tidak bisa kalau bukan karena Allah. Tapi kalau sudah Allah menurunkan bala, bisakah kita menolak bala Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dalam surah Al-A'raf ayat 11. Idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa balahum biduni biwah. Ini gamblang Allah katakan, bila sudah Allah menurunkan bala, bila pada Allah menurunkan sesuatu ada, bila pada Allah menurunkan sesuatu bencana, fala maradda lahu, jangan ada yang bisa mengharap, bisa menolak bala yang diturunkan Allah. Siapapun orang yang punya senjata apapun, mempunyai kekuasaan apapun, mempunyai materi duit yang banyak, Anda tahu apa menurut Allah, mempunyai kepintaran yang pintar, yang pandai, Anda tahu. Idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu, tidak akan bisa. Terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Coba kalau kita melihat kisah 2019 yang lewat, ya kan? Akhir 2019, masuk 2020, turunlah bencana yang namanya virus corona atau COVID-19, ya kan? Siapa nak kalah kamu di dunia ini, yang paling kalah kamu di dunia ini adalah Amerika. Kemudian disusul negara-negara kaya di Eropa. Kita terlambat, kita terlebih. Mereka itu punya dokter yang handal, dokter yang kadang-kadang, dokter yang pintar, benar-benar pintar, memiliki alat kesehatan yang luar biasa, memiliki fasilitas rumah sakit yang luar biasa. Bahkan dia bisa membuat kapal perang di laut dijadikan tempat untuk mengisolasi merayakan. Kenapa di tengah laut? Biar jangan ada yang menolak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kapal angkatan laut, tentara Amerika angkatan laut pun banyak terkena COVID. Ini menunjukkan para dalam tidak akan bisa. Waktu itu presidennya Donald Trump tidak benar-benar memikirkan tentang COVID-19 karena dia sibuk ingin menjadi presiden, ya kan? Sehingga dia gagal jadi presiden, dia agak gagal COVID. Datanglah Joe Biden, langsung meminta kepada DPR Amerika menguturkan dana untuk bahan-bahan supaya COVID cepat sampai sekarang vaksin yang terbanyak di dunia Amerika. Mana ada yang tahu menolak? Mana? Ini terbukti. Ya kan, Italia, Brazil, ya kan, semua negara Eropa merasakan, Belanda, ya kan, semua. Ayo, negaranya maju, negaranya hebat, tapi ternyata tidak bisa menghalang-halangi apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Asia, India, apalagi Indonesia, ya kan, mana dokter yang sehebat dokter Amerika? Ada. Mana duitnya sebanyaknya Amerika? Ada. Seluruh ada kita hutang. Aku lagi bisa hutang dia. Kemudian fasilitasnya lengkap, orangnya lengkap, ya kan? Kalau di Amerika, kalau kita di India, kalau kita Indonesia, ambulan aja
Tapi manusia bukan ingat kepada Allah, bukan menyebut nama Allah, bukan membanggakan hidup ini karena Allah, tapi membanggakan hidup ini karena nafsu, karena kehidupan dunia. Bangga di dunia karena materi, bangga di dunia karena makan, karena jabatan, bangga di dunia karena hidupnya berpapapan, bangga di dunia karena hidupnya serba ada, tapi dia lupa dengan Allah. Awas hati-hati. Awas hati. Inilah turun oleh Allah Subhanahu wa taala teguran bagi kita. Kalau kita turun balai yang demikian yang begitu panjang, ya hampir sudah 2 tahun. Bila sampai kita sampai bulan Februari di Indonesia ini sudah 2 tahun. Kita sudah merasakan betapa beratnya kita, ya kan? Ini adalah artinya apa kita? Semestinya kita ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran, ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabiullah siapa namanya Ayub alaihissalam begitu sakit, dia tanya kepada dokter sudah tidak ada penyakitnya, ternyata dia mengatakan Rabbi, mengatakan hai Tuhan, ini basanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hai Tuhan, Rabbku Engkau. Sekarang aku menimpa suatu musibah, suatu penyakit. Hati basanya dulu, aku sakit, aku garing. Wa anta arhamur rahimin. Engkau itu orang pengasih penyayang. Waras. Disinilah kembali kita, wah ini perlu jadi keberadaan doa yang diajarkan oleh Nabi, yang di dalam Al-Quran disuruh kita ud'uuni astajib lakum. Artinya dapat kamu hendaklah selalu berdoa lawan aku. Bila kita selalu doa, ya artinya kalau kita berdoa meminta kepada Allah, kita harus berhubung dengan Allah, harus dekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Datang ke masjid, datang ke langgar, banyak berzikir, banyak baca Quran. Kalau kita karena musibah malah menghindar dari masjid, alhamdulillah dari ini sejak coba kita gunakan akal kita yang sehat, istilah kita tenung, kita lalukan. Penyakit sekarang sudah terbuktikan ada yang bisa menolak apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Sepintar apapun manusia sekarang sudah kelabakan, tidak akan bisa. Kayak apa caranya? Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Jadi kalau kita berpikir sampai kapan bala tidak akan berakhir, selama kita tidak mau tunduk dengan Allah, selama kita tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, mungkin selamanya akan bahkan ditambah lagi penyakitnya. Kalau ingin kita selamat, kalau kita ingin jauh dari bala, tobatlah kita dari segala dosa. Tinggalkanlah kemaksiatan, hancurkan semua kemarin kemaksiatan. Jangan sampai ada berbuat kemaksiatan, jangan sampai ada berbuat bala. Kalau masih berbuat bala, masih berbuat undang balasan apa? Karena maksiat itulah yang menyebabkan Allah murka menurunkan bala di dunia ini. Itu sudah sepakat dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala azam faulaika hum fasiqun. Maka itulah orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah disuruh berzikir, bertasbih baca salawat supaya jangan lupa lawan diri kita. Kita mengatakan astagfirullah, berarti kita ingat sadar kita salah. Kita bertasbih berarti kita memuji sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat. Kita bertakbir melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat. Kita bertakbir sebagaimana yang dilakukan malaikat. Sudah. Kalau kita di dunia ini berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang
berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran bukan apa adanya. Dan kita sepakat, ya kan? Sepakat yang namanya penyakit ini kita akui ada, dan kita jangan salah. Siapa yang salah? Allah Ta'ala tidak salah. Yang salah itu kita di dunia ini. Kenapa kita tidak mau mendekat kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semestinya manusia sujud tunduk kepada Allah, tapi tidak. Disuruh